Beberapa hari yang lalu, kita dibuat gempar oleh kabar orang tua yang membunuh keempat anaknya sendiri. Yang bikin miris, dikabarkan hal ini dilakukan oleh sang ayah. Tahukah kamu, kalau dalam ilmu psikologi ada istilah filisida atau filicide. Ini merupakan pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Fenomena ini memang jarang terjadi, tetapi sangat kompleks, yang mana banyak sekali faktor loh yang memicunya. Apa itu fenomena filisida? Dan kenapa ya ini bisa terjadi? Inilah fakta seputar filisida yang perlu kamu ketahui. Berbicara tentang fenomena pembunuhan anak, ada banyak istilah yang digunakan secara bergantian, seperti filisida, neonatisida, dan infantisida. Kita bahas satu-satu ya. Filisida merupakan pembunuhan anak yang sering kali mengacu pada anak usia kurang dari 18 tahun. Ini bisa dilakukan oleh orang tua kandung maupun orang lain yang menjadi figur orang tua. Misalnya orang tua tiri. Infantisida mengacu pada pembunuhan anak yang usianya di bawah 1 tahun oleh orang tuanya. Sedangkan neonatisida adalah istilah yang digunakan untuk pembunuhan bayi baru lahir dalam 24 jam pertama hidupnya oleh orang tuanya sendiri. Lantas, apa sih motif orang tua sanggup membunuh anaknya? Sebenarnya ada banyak studi yang meneliti motif pembunuhan anak oleh orang tua. Salah satu teori yang paling umum dikemukakan oleh Philip Resnick tahun 1969. Beliau menjelaskan bahwa ada 5 motif yang mendorong orang tua tega menghabisi nyawa anaknya sendiri. Yang pertama, altruistik. Penyebab orang tua membunuh anaknya sendiri bisa dikarenakan mereka menganggap itu karena cinta. Orang tua menganggap membunuhnya adalah pilihan terbaik dan demi kebaikan sang anak. Hal ini disebut dengan altruistic filicide. Contoh kasusnya bisa kita lihat pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang cacat atau mereka yang hidup dalam kondisi miskin. Ya, tujuannya supaya anak tidak merasakan penderitaan. Yang kedua, fatal maltreatment. Kamu masih ingat dengan kasus ibu yang membunuh anak kandungnya sendiri dengan dianiaya kemudian dibuang ke sungai dengan tangan terikat? Kasus itu bisa disebut dengan fatal maltreatment. Kondisi ini adalah kondisi yang terjadi pada orang tua yang awal tidak merawat anak dengan baik, atau ada sejarah yang melakukan kekerasan pada anak. Biasanya karena orang tua sering melakukan kekerasan pada anak, semakin lama tingkat kekerasannya malah semakin parah. Ya, awalnya orang tua mungkin tidak bermaksud membunuh, tetapi karena kekerasan yang parah, akhirnya sang anak malah terbunuh. Yang ketiga, unwanted child. Seperti namanya, kasus pembunuhan dengan faktor unwanted child pada anak oleh orang tuanya sendiri dilakukan karena orang tua tidak siap memiliki anak, tidak menginginkan anak tersebut, bahkan mereka merasa tidak mampu mengurusnya, atau yang paling parah, mereka malu memiliki anak. Contoh kasusnya mungkin pemerkosaan atau hamil luar nikah. Yang keempat, spousal revenge. Tindakan filicide berikutnya bisa terjadi karena faktor adanya konflik atau pertengkaran antar pasangan. Dalam banyak kasus, akhirnya amarah yang dirasakan oleh orang tua
dilampiaskan ke anak. Apalagi anak seringkali menjadi korban dalam konflik rumah tangga. Biasanya orang tua, baik keduanya atau salah satunya, tidak mampu melampiaskan amarah mereka kepada pasangannya atau satu sama lain. Hingga akhirnya sang anak yang tidak memiliki kekuatan malah menjadi korban. Kita bisa prediksi kasus yang ada di Jagakarsa ya. Yang kelima, acutely psychotic. Faktor orang tua membunuh anaknya sendiri yang berikutnya adalah karena mereka menderita gangguan kejiwaan akut psikosis. Gejalanya adalah delusi, halusinasi, mendengar bisikan untuk membunuh anaknya, hingga memiliki keyakinan palsu bahwa membunuh anaknya adalah suruhan Tuhan. Seram juga ya. Jadi bisa dibilang bahwa tidak semua orang tua yang membunuh anaknya itu mengalami gangguan kejiwaan yang berat. Karena di antara mereka banyak loh yang melakukannya secara sadar yang dipicu oleh emosi, rasa malu, atau keinginan untuk mengakhiri penderitaan anak di dunia. Tidak ada yang mengatakan atau berhak mengatakan bahwa mengasuh anak adalah hal yang mudah loh. Karena mengasuh anak itu membutuhkan usaha besar, sehingga orang tua sangat membutuhkan bantuan dari orang sekitar atau support sosial. Misalnya dari pasangan, orang tua, mertua, sahabat, hingga tetangga. Ya, apapun alasannya, membunuh anak adalah hal yang tidak benar. Namun, memahami motif pembunuhan juga bukan untuk membenarkan alasan seseorang melakukan pembunuhan. Namun, ini dapat membuat orang lain mengerti apa yang sebenarnya terjadi di balik perilaku jahatnya. Semoga kasus yang lagi heboh sekarang di Jagakarsa membuat kita lebih berhati-hati ya, dan makin mengenal diri sendiri. Gimana menurut kamu?